Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Umi Salama. Saya mahasiswa dari Universitas Maluku Saleh, program studi pendidikan matematika. Nah, dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai ukuran penyebaran data. Nah, di dalamnya itu ada mean, median, modus, kuartil, desil, presentil, simpangan baku, dan varians. Nah, saya mengambil data ini dari skripsi program studi pendidikan matematika yang disusun oleh Irene Larasati dari Universitas Sanata Dharma. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, kita langsung ke soalnya, dimana soalnya itu data kuesioner motivasi belajar siswa. Untuk data yang di atas ini merupakan data yang belum diurutkan, dan untuk data yang di bawah ini merupakan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita yang pertama menentukan mean. Atau rata-rata. Rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. N ini banyaknya data. Nah, berarti X bar sama dengan, di sini kita XI-nya itu ada 21 data. Jadi kita tulis semuanya. Di per banyaknya data, ini banyaknya data ada 21 per 21 sama dengan, ini dijumlahkan semuanya hasilnya itu 2828 per 21 sama dengan 134,6. Nah, selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Nah, berhubung data ini ganjil, jadi kita menggunakan rumus median yang ganjil. Dimana rumusnya median sama dengan N tambah 1 per 2 sama dengan, banyaknya data ada 21 ditambah 1 per 2 sama dengan 21 tambah 1, 22 per 2 sama dengan 11. Jadi mediannya adalah data ke-11. Jadi mediannya adalah data ke-11, yaitu berapa? Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yaitu 136. Nah, selanjutnya kita cari modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Modus atau nilai yang sering muncul dari data ini yaitu 135, 140, dan 152. 135, 140, dan 152. Jadi nilai meannya itu atau nilai rata-ratanya itu 134,6, dan nilai tengahnya itu atau mediannya itu 136, dan modusnya itu atau nilai yang sering munculnya itu 135, 140, dan 152. Oke, kita langsung ke bagian yang kuartil.
kuartil, atau simbolnya itu Ki-I. Kuartil ini merupakan nilai yang membagi ke seluruh data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil itu ada kuartil 1, yaitu kuartil bawah, kuartil 2, kuartil tengah, atau biasa disebut dengan median. Dan kuartil 3 yaitu kuartil atas. Nah, kita mau cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumusnya itu letak kuartil I sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1/4. Nah, ini dia rumusnya. Itu mencari letak Ki. Kita cari letak Ki 1 sama dengan 1. Banyak data tadi kan 21 ya. 21 ditambah 1/4 sama dengan 1 dikali 22 maaf, 21 tambah 1 22/4 sama dengan 22/4 sama dengan 5,5. Nah, kita cari kalau Ki2 nya kan kita sudah tahu tadi ya, Ki2 itu sama dengan 136 karena kita tadi sudah mencari mediannya. Kita langsung ke Ki3 sama dengan 3, banyaknya data ada 21 tambah 1/4 sama dengan 3 dikali 21 tambah 1 22/4 sama dengan 66/4 sama dengan 16,5. Jadi Ki1 nya itu 5,5, Ki2 nya itu 136 karena ini median, karena tadi sudah cari kita mediannya, dan Ki3 nya itu sama dengan 16,5. Nah, kita mau cari nih nilai dari Ki1 dan Ki3. Nilai Ki1 sama dengan, kita tentuin dulu ya, 5,5 ini berarti datanya antara data ke 5 dan data ke 6. Dan 0,5 ini jauhnya dari data ke 5. Jadi untuk nilai Ki1 sama dengan data ke 5 ditambah buka kurung kurawal 0,5 itu dari sini ya, dari sini teman-teman, dikali buka kurung data ke 6 dikurang data ke 5, tutup kurung kurawal. Data kelimanya berapa? Kita lihat data yang ini. Data kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 124 ditambah ke kurung kurawal 0,5 dikali data ke-6 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 nya itu 125 dikurang data ke-5 nya ini 124 kurung kurawal 124 ditambah 0,5 dikali 125 dikurang 124 itu 1 untuk kurung kurawal sama dengan 124 ditambah 0,5 sama dengan 124,5. Jadi nilai Ki1 nya itu 124,5. Oke, kita lanjut ke nilai Ki nya, nilai Ki3 nya.
sama juga ya. Nilai Q3 nya itu kan datanya antara data ke 16 dan 17. 0,5 jarak jauhnya dari data ke 16. Jadi data ke 16 ditambah kurung kurawal 0,5 dikali data ke 17 dikurang data ke 16 kurung kurawal. Data ke 16 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 143 ditambah 0,5 dikali data ke 17 nya ini kan 16 143 ya, berarti data ke 17 nya 144 itu 44 dikurang data ke 16 nya 143 sama dengan 143 tambah kurawal 0,5 dikali 144 dikurang 143 itu 1 sama dengan 143 ditambah 0,5 sama dengan 143,5. Jadi nilai Q-nya itu 143,5. Oke, selanjutnya kita mencari desil. Desil simbolnya DI. Rumus DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. Ini rumus letak ya. Rumus letaknya letak desil. Ini rumus letak desil. Dan ada juga rumus mencari nilai desil, yaitu rumusnya DK sama dengan XK ditambah D buka kurung XK tambah 1 dikurang XK tutup kurung. Nah, ini rumus untuk mencari nilai desilnya. Di sini saya akan mencari desil ke-6. Jadi boleh mencari desil ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi saya ingin mencari nilai desil ke-6, yaitu berarti kita cari dulu letaknya ya. D6 sama dengan 6 buka kurung N-nya tadi kan banyaknya data ya, kita masih pakai data yang sama, yaitu banyaknya data itu ada 21 ditambah 1 per 10 sama dengan 6 dikali 22 per 10 sama dengan 13,2. Dah, kita sudah mendapatkan letak desil ke-6 nya, dimana 13,2 ini terletak antara data ke 13 dan 14. Dah. Maka K-nya itu sama dengan 13, K tambah 1 sama dengan 13 tambah 1, 14, dan desimalnya sama dengan 0,2. 0,2 nya itu dari sini, tinggal tambahkan 0 saja. Nah, kalau sudah dapat K dan K tambah 1 dan desimalnya, kita masuk ke rumus mencari nilai desil, yaitu D, K-nya diganti sama 6 sama dengan X, K-nya itu 13 ditambah desimalnya 0,2 buka kurung XK tambah 1 itu sama dengan 14 di X 14
dikurang X-nya 13 itu kurung sama dengan X13. Berarti data ke-13. Kita lihat di sini. Data ke-13 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 139 ditambah 0,2 data ke-14. Kan tadi 13 berarti 14-nya 140. 140 dikurang 139 sama dengan 139 ditambah 0,2, ininya 140 dikurang 139 itu 1 sama dengan 139 ditambah 0,2 sama dengan 139,2. Jadi desil ke-6 nya itu nilainya 139,2. Sekarang kita cari presentil atau lambangnya itu PI. Rumus letaknya itu PI sama dengan I dikali N tambah 1 per 100. Kalau tadi desil itu per 10, maka presentil itu per 100. Dan untuk mencari nilai presentil itu sama saja seperti mencari nilai desil, yaitu PI sama dengan XK ditambah D dikali XK tambah 1 dikurang XK. Nah, di sini saya ingin mencari presentil 15. Presentil ke-15. Berarti kita cari letaknya dulu sama dengan pakai rumus yang ini. Berarti P15 sama dengan 15 dikali 21 tambah 1 per 100. 15 dikali 22 per 100 sama dengan 3,3. Nah, karena 3,3 ini terletak antara data ketiga dan data keempat, maka K sama dengan 3 dan K tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 itu 4 dan desimalnya sama dengan 0,3. Dapatnya dari sini, tinggal tambahkan 0 saja. Dan untuk mencari nilai presentil, kita menggunakan rumus P15 sama dengan XK-nya tadi diganti sama 3, ditambah D-nya itu diganti sama 0,3, dan X4 dikurang X3, berarti data keempatnya itu 123 dan data ketiganya itu 121. Dan ini data ketiga 121. Jadi 121 ditambah 0,3, ini 2 dari 123 dikurang 121, makanya 2. Jadi 121 ditambah 0,6 dari 0,3 dikali 2, dan 121 ditambah 0,6 sama dengan 121,6. Jadi nilai letak presentil yang ke-15 itu 3,3 dan nilai dari presentilnya 15 itu 121,6. Oke, kita lanjut mencari simpangan baku. Nah, rumus simpangan baku itu ada 2. Yang pertama, S sama dengan akar sigma dikali X1 dikurang X bar kuadrat per N kurang 1, atau S N dikali sigma XI dikurang sigma XI kuadrat per N dikali N kurang 1. Nah, kita mencari simpangan baku dari data yang tadi. Di sini kita bisa membuat tabel seperti ini, dimana XI-nya itu tadi itu data yang 21 tadi. Kita tulis semuanya di sini dan kita cari XI dikurang X bar. X bar kan tadi sudah kita cari, yaitu 134,6. Nah, berarti XI kurang X bar itu 110 dikurang 134,6. Inilah dia hasilnya. Lalu kita mencari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, hasil dari XI dikurang X bar kuadrat ini tuh dari sini. Ini kita pangkatkan menjadi seperti ini. Ya. Oke, kita langsung aja masuk kita menggunakan rumus yang pertama ini ya. Kita pakai yang ini. Boleh juga kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti S sama dengan akar sigma hasil. Berarti ini kan hasil dari X1 dikurang X bar kuadrat. Nah, jumlah dari seluruhnya
XI dikurang X bar, yaitu ini dia jumlahnya. Kita jumlahi yang sebagian sini ya, yaitu 2554,56. 2554,6 per banyaknya data dikurang 1. Banyaknya data ada 21 ya, dikurang 1 sama dengan akar 2554,6 bagi 21 dikurang 1 itu 20 sama dengan akar 2554,6 dibagi 20 yaitu 11,30. Berarti simpangan baku dari data ini yaitu 11,30. Lanjut kita mencari varians. Varians itu merupakan kuadrat dari simpangan baku. Berarti simbolnya itu S kuadrat. Nah, berarti S kuadrat sama dengan S-nya tadi berapa? 11,30 yang ini. Di 11,30 kita kurungkan pangkat 2 sama dengan dengan 27,69. Nah, berarti variansnya itu 27,69. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila ada penjelasan saya yang salah dan kurang, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.